kemungkinan siapa yang akan diambil? Tahu-tahu yang lain. Matilda. Matilda ya. Matilda kalau menurutku. Tapi kalau mereka mau kontes juga sama Matilda kalau bisa dijinakin di Iya. limitnya, late game-nya masih bisa dilawan. Dan lapu-lapu perspektifnya. Iya kan? Kita salah semua kan? Oke. Memang benar. Masih bisa dikontes soalnya selama mereka bisa jinakin Matildanya di early dan juga di mid game. Karena untuk di late game tadi kayak si Eagle-nya udah dia begitu selesai muter-muter, gak ada backup sama sekali, bisa di share. Ini ada lampu-lampu. Lalu EVOS SG 2 hero. Siapakah yang akan mereka amankan? Yes. Ini dua-duanya bisa diamanin ya. Dua-duanya bisa, Matilda dan Bener-bener. Johet, tapi ada Johet bener-bener. Ishanshin. Lebih ke arah Ishanshin yang bisa membuka map buat secure juga. Oke. Salah satu core yang benar-benar fleksibel dari awal bisa memberikan impact sampai ke area late game. Ada Yisansin dan juga Jauhead beserta ini lampu-lampu. Siapa lagi dua orang sekaligus yang bisa diamankan oleh RRQ Hoshi. Benedetta bisa diambil nih, bisa Bener diamankan sih. ya. Aku nggak sih Benedet? Cakep. Apalagi tadi kan udah dipakai sama Psycho. Cakep kan Itu di mid-nya. Dan Ambil aja. nggak cuma satu, tapi bisa dipakai Lemon juga. Tapi Lemon hero-nya bukan di tipe yang itu sih. Enggak sih, tapi ini lock-locknya semuanya diambil. Early pressure dari RRQ Hoshi dengan punyanya Matilda plus mereka bisa ngamanin nanti untuk masuk ke mid game. Ingat aja Sylvana masuk ke tempat buat bisa muncul dengan adanya Justice. Oke, dan ketika Matilda sudah di tangan LQC, Benedetnya ada kemungkinan besar yang mainin EVOS Ace nggak sih? Agak Yes. Dan langsung Betul diamanin. akhirnya. Kita lebih mengarah ke arah Sylvana daripada Benedett. Ini karena Benedetta bisa ditangkap dengan Eternal Justice ya. Jadi masih bisa ditangkap. Oke, tapi untuk sekarang nih kalau kita melihat dari match pertama, game pertama tadi mereka itu Sylvananya digunakan oleh Finn. Ya kan? Sekarang ada Sylvana lagi. Lalu ada Matilda. Apakah ini sepertinya akan ada plot twist lagi nih Om ya? Kita lihat plot twistnya sih. Lemon bisa pakai Sylvan. Bisa pakai Sylvana juga. Iya, Bisa pakai Matilda juga. Oke, jangan dipikirkan sampai sana. Itu terlalu jauh. Sabar, Mainnya sabar, terlalu sabar jauh. ya. Kita sabar aja kita tinggal untuk Kita sabar ya. Khusus untuk RRQ kita sabar nih plot twist soalnya. Terus, oh iya, oke. Ini mereka nggak mau diganggu kalau lagi fight. Oke. Bisa. Ini physical damage dari posisi memang kurang sih. Nimbang-nimbang. Menimbang-nimbang dan banyak sekali pertimbangan. Udah Masya pusing Allah. banget nih mereka nih. Mau ngeband ke arah mana? Oke, ini mereka masih kurang. Mereka udah punya Johan, berarti mereka punya jungle, mereka punya side-nya, mereka lebih ke arah kurang dari Defense Magic seperti yang Iya. Sarah bilang tadi. Support sistemnya. Supportnya siapa support system yang bagus buat ngelawan lapu-lapu? Karena Ini lapu-lapu bisa ngasih damage dari jauh sih sebenarnya. iya. Your team is up. Cuman kalau udah ditempelin lapu-lapu, wah, Wah. udah sih. Udah sih, udah sih. Momen Ya, tapi link yang dibuang sama EVOS SG. Ya mereka gak apa-apa tahu banget kayak oke Albert. Albert. Oh iya, Linknya strong kan. benar-benar. Gak lupa loh Hayabusa. Apakah Albert hari ini akan mengeluarkan Lancelot Lancelot. atau Harit? Iya benar sih. Haritnya dari Albert juga berbahaya gitu loh. Harit bisa buat ngelawan sih. Slow dan juga. Iya, dia cakep sih, bisa ke arah belakang juga. Cuma takutnya kalau sudah dicium sama Joker kan. Iya dicium itu nah, yang itu yang ribet nih. Wan-wan. Kenapa dicium? Gak ada one-one, gak ada one-one. Waduh, one-one-nya pun menghilang. Wah, Ya, tanpa adanya when sekarang EVOS SG. Tapi sebenarnya damage dari EVOS SG, Sunshine, Benedett udah strong juga. Sudah sangat strong banget. 3 hero yang bisa ngebersih kalau menurut gue juga tidak ada kayak spinalnya. Sudah mungkin dari Cycle. Nah, dia bisa Cycle. Matilda di sana juga lapa-lapa ya udahlah lapa-lapa aja kita tahu salah satu hero yang cukup strong R7 kayak gitu. wah, Yang harus cukup hebat. mengejutkan ya. Dia merem di situ ya. Si orang lain. Wah, Haritnya malah diambil. Haritnya diambil. Oke. Tim lawan Itu mau juga ya? nge-pick dianya. Iya, Iya. mereka Ada nggak mau Harit. ngasih Harit diamanin aja biar Biar bisa Shanshine-nya aman ya. Iya, Biar aman semuanya. kalau dilepas dan diambil Ada- sama RRQ sih, resikonya besar banget sih. Ya, nah ini PR benar RKOC ada ketika sama force-nya ditaruh. Mereka kayak kalau sudah masuk udah mereka harus fight. Mereka udah gak bisa
Global Beleric. Beleric, selamat datang. Welcome Akhirnya back ya. bro. Akhirnya. Sobat Beleric. Setelah di buff, setelah kita menunggu 2 hari, ada yang pakai dan datang dari arah emosi. Dia Beleric. Apakah nanti ada Hanabi ya? Aduh ya ampun. Tinggal Hanabi, aku tunggu-tunggu belum ya. Johnson aja Om Johnson. Oh iya ada Jan. Ayolah Hanabi, keluar dong please. Kalau mau berharap Leslie kayaknya Tapi- udah susah banget ya. Mohon maaf. Mohon maaf masalahnya tuh. Oke, sementara untuk Potato, satu hero terakhir. Siapa yang akan mereka amankan untuk EVOS SG? Apakah mereka masih butuh satu hero yang ngebadanin juga nggak? Karena kalau Joen sendiri kayaknya belum cukup tebal. Side yang kuat sih, soalnya sekarang mereka juga harus mikir ini Beleric yang kuat baru aja Wow. di buff. Iya, balik Belericnya baru di buff ketika dia dapetin pasifnya dia, Yap. ya kan? Dari item. Dari item-itemnya itu nambah plus 40% HP juga lumayan banget. Dan Kuat ya. kita sudah melihat dari draftnya gimana dari prediction kita teman-teman semuanya dari Pak Pulung, Yap, sudah pastilah RRQ sih. Argi Hoshi dari Clara Monster. Oh, RRQ. Oke, dan kembali kita bakal punya 3 suara yang sama ternyata ya. Saya nyamain aja dengan mereka. Oke. RRQ Hoshi dari kami semua untuk memenangkan ya, untuk naik ke upper bracket. Indonesia. Wah. Indonesia, RRQ sih sudah pastilah Indonesia ya. Hei. Udah, langsung yuk game kedua. Menangnya dari dukungan gitu. Iya dong. Bisa begitu, tapi buat teman-teman semua juga jangan berhenti untuk memberikan dukungan kalian ya. Ramein langsung kolom komen, berikan juga emote tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player yang bermain di M2 World Championship ini. Like-nya juga ditancepin, kita tembusin 200.000 like, kita bikin trending untuk hari ini 2 tim Indonesia yang sudah bermain Ya, ya. tetap dukung semua playernya teman-teman karena perjalanan mereka belum Yep. belum berakhir, bahkan ini baru awal banget. Langkah awal, semoga kalian tetap sayang mereka, Amin. dukung mereka karena beban mereka itu juga sangat berat. Aduh berat banget. Karena bermain dalam kompetisi itu Yep. nggak cuma skill doang, tapi Betul. mental Yep. harus diperhatikan. Jadi teman-teman tetap positif ya. Ya nggak? Iya, betul banget. Respon dong. Iya. Sabar. Kita kaget Iya. tadi. Saya langsung. kaget juga Wah, gitu. Kaget masalahnya Maka gitu. untung ada ini untung. Iya untung sabar. Kita lagi Hah. Tidak bisa. tidak bisa kebal kan Aduh. kebal. Dia kalau ngamuk. Jatuh rubuh semua ini. Harus positif. Coba Om Wawa, misalnya di depannya ada player Indonesia nih. Apa yang Om Wawa ingin sampaikan? Semangat. Wih, Pak Pulung. Sini peluk atu-atu. Yeah, Ya. itu cara kalian buat itu ya, semangatin para pro player kita yang lagi beradu. Kalau jari kalian jahat, otak protek isi siji. Ngamuk. Ya, jempolnya jangan jahat cuy. Iya. Ayo yang baik-baik lah. Apa susahnya kita memberikan dukungan-dukungan? Betul. Apa susahnya Kadang gitu itu loh. saya tuh bingung gitu loh ngeliatin. Kenapa sih lebih baik menjelaskan daripada mendukung? Iya, apa susahnya kayak contoh kita kayak cuma nulis nice try boy gitu. Iya, nice Udah apa, try. udah Nice bagus, try udah bagus gitu. ngap gitu kan. Bagus bang, Iya, bagus ngap. ngap tuh. Iya ngap, slow ngap ngap ngap. juga boleh. Santai slow aja ngap, masih ada Boleh. besok ngap gitu kan Iya. enak gitu loh. Masa iya kita ngedukung kita ajarin juga nih. Tandai kau ya yang jahat-jahat ya. Di marking sama Clara Monster. Ditandain semua. Nanti kita lempar flame shot yang nakal ya. Dan nakal-nakal dan ini Sementara aku ada. lagi lihat nih pemain-pemain oke Silvana Lemon. Oh, saya Oh. pakai Matilda. Berarti Ya. Berarti di in game-nya bakal makin seru. Langsung aja nih kita capcus. Game Lemon pertama dari jadi Battle pohon. 3 Series antara RQC dan juga EVOS SG. Coba, Lemon pakai Beleric. Lemon jadi pohon. coba Saya kurang Mana- plot twist apa ini? Ini apa yang saya lihat Saya sekarang? pohon lemon. Saya membuahkan lemon. Jadi saya mau berbuah ini. Aduh pusing banget. Pohon yang bisa berbuah adalah Dan lemon. tahu nggak lagi plot twist yang lain dari RK Hoshi? Apa? Dua hero mereka pakai emblem tank. Oke, Ada ya. Beleric, ada Silvana juga. Siap bos, yuk Jadi lanjut. semakin plot twist. Oke, jadi kita tinggal nunggu saja. Jadi seperti apa hasil yang bisa didapatkan terutama untuk Lemon yang lagi solo lane di XP lane, di XP lane ya. Tapi Beleric strong banget sih, dia bisa nahan semua hero. Bisa banget, bisa banget. Nah, itu mungkin di sini RQC fokusnya Tahan memperkuat setiap side lane-nya. Dimana mungkin kalau dia bisa nahan di sana. Tapi Benedetta mulai ini ya, semena-mena Main ngekating-kating akal, minion. Sementara itu Finn di area tengah bersama dengan Psycho berusaha sekuat tenaga untuk nahan lane-nya di area tengah biar nggak terlalu ke push. Main di area atas. Pakai Kenceng shield-nya loh ya. minionnya ya, langsung dihilangkan kayak begitu. Tapi lawannya adalah Benedetta yang bisa ngaturin minion dengan sangat cepat. Tapi RQC tidak diam di situ. Soul dalam bahaya, akankah jiwanya hilang di sini? Tidak ternyata karena RRQC tak bisa menangkap seorang Soul EVOS AC di sisi lain bergerak ke area bottom lane. Keduanya sama-sama kayak bergeraknya nge-mirroring satu sama lain.
Yang satu ke atas, yang satu ke bawah, mereka nggak bertemu satu sama lain. Nggak ada niat untuk berperang juga, hanya untuk memberikan gerakan. Tapi dari atas, Lemon berhadapan dengan Soul Surprise Attack dari Albert dengan Blasting Duet. Soul masih bisa selamat. Waduh, masih bisa kabur ke bagian belakang, masih cukup santuy, dia masih bisa membuat dan juga mereset ulang lagi apa yang harus dia lakukan. Waduh. Ini tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi, Albertnya pun harus terculik dan harus menghilang dari Land of Dawn 1 untuk 1. Ya, terlalu banyak tadi kalau kita lihat di top lane-nya, ganking atau rotasi yang dilakukan oleh EVOS Edge itu sangat panik sekali. Juga 1 dan 3 orang dari mid dan sadar akan hal tersebut, mereka langsung mati atas juga. Cakep ya, tapi sekarang di area turtle nggak akan diberi gratis, tapi Immortality yang berhasil mendapatkan turtle-nya masuk ke area depan dengan Trident-nya RRQ Hosi. Waduh. Mereka gagal untuk mengamankan turtle-nya, but it's okay. RRQ Hosi tidak kehilangan satu member pun, gak ingin memberikan keuntungan lebih untuk EVOS SG. Oke, ini dia. Mungkin ini adalah yang memang tempo-tempo El Clasico ya. Selalu menculik satu demi satu, saling bertukar aja. Di bagian bawah kita lihat R7 berhadapan langsung dengan adanya Harit. Benedetta udah mengambil posisi, cutting minion sampai ke dalam inner turret. Tapi sekarang mulai terkepung-kah? Ada Serena, ada Alekto yang langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi langsung disamperin, dia mau kabur ke bagian mana? Nah lo ketemu dengan Bellery, mau kemana lu? Mau masuk rumput, ada Lemon. Nah lo kan ke gap kan Tadi tuh. sahabat semua, tapi ternyata ada trade kill yang terjadi di antara keduanya. EVOS SG gak mau kehilangan saja, mereka menukarkan dengan R7 yang sebenarnya dia udah mengenal Flicker, itu masih belum berhasil untuk menyelamatkan dirinya. EVOS SG dan RRQ ini akan menjadi pertempuran yang sangat panjang untuk keduanya. Sama-sama saling membalas, gak ada yang mau rugi satupun. Benar, tapi di bagian bawah sepertinya untuk shieldnya udah mulai dibabat habis oleh anak-anak EVOS SG ya Bude ya. Promotin, dan itu membuat dari network EVOS SG semakin melambung tinggi di atas RRQ Hosi. Dari daerah tengah langsung ejector keluar, Psycho dalam bahaya, berhasil dikeluarkan, tak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Pergerakan Albert dan juga Lemon gak bisa untuk menyelamatkan seorang Psycho di area tengah. Waduh, ini zaman force-nya juga udah mulai aktif sebenarnya. R7 tertinggal di bagian belakang, dikeroyok dengan ada 2 orang. Di panah punggungnya terbakar, sayang sekali. Oh, tapi tapi ternyata dikit lagi Bude, selamat sudah. Yes, masih punya shield yang baik di sini dari area bawahnya. Cuma R7 2 kali terpick off, ini bukan hal yang baik tentunya untuk dia. Dan sementara itu, ini ejectornya keluar kemana-mana sih. Iya. Kayak Joe Hedges sendiri bisa masuk ke dalam semak-semak, cukup enak, nungguin orang di sana, eject keluar, dan bisa dapetin satu mungkin atau peluang-peluang untuk ngurangin HP dari pemain RRQ. Oh, masuk ke area depan, Blessing juga dikeluarkan oleh Albert dan menjabat Albert dari Soul mengejar Albert di area belakang. Lemon itu dalam bahaya. EVOS SG, eksperimen mereka lebih tinggi dari sana. Lemon begitu sekarat mencoba untuk dikejar, tidak berhasil. Imperial Justice-nya menyelamatkan diri dan sangat cantik sekali. Albert masih bisa mendapatkan point kill, triple kill. Albert save the day. What? Albert Yes. dan juga Sylvana, Imperial Justice-nya on point. Albert sempat pergi, balik lagi. Karena ada setup yang bagus dari Psycho. Psycho ngebuka dengan Imperial Justice yang sangat cantik. Ini kita bisa ngeliat langsung dari replaynya ya. Oh, Psycho nahan. Ditarik 3 orang, kejuk. Wow, kemana Lau langsung terkena spiralnya, efeknya dia terputer-puter, Iya. nggak bisa kemana-mana. Albertnya balik, damage balasan udah langsung diberikan, nggak ada yang tumbang, tapi mereka mendapatkan 3 player Benar. sekaligus. Nikmat mana lagi yang mau dustai? Iya. Dan pas banget di situ juga Albert masih bisa balik, bisa memberikan damage yang cukup. EVOS SG itu miskalkulasi banget sih. Ketika sebenarnya Eon masih bisa selamatkan flinknya, cuma dia berharap oke, kita masih bisa nih. Durability dari Sylvana gede banget sih, dan sekarang JPL hampir saja dari belakang. Finn-nya masih bisa mendapatkan seorang JPL-nya. Finn sekarang posisinya awkward banget, susah banget untuk kabur dan masih punya shield kabur dari belakang. Neon Flea digunakan dan Finn masih bisa selamat. Yes, selamat untuk Finn-nya dengan darah yang begitu sedikit, tapi Psycho ada di bagian tengah, udah melihat seperti yang tadi bagian bawah. Albertnya memberikan Blazing Duet, tapi masih menyisakan sedikit lagi SP untuk pemain dari EVOS SG. Tuh lihat duel tanpa akhir, ada di top ini lane. dia. Duel tanpa akhir, udah injakin aja. Electro-Blow-nya dikeluarin, Lemonnya mundur dikit. Kena oret kan lu tuh, ada tanaman yang akan langsung membabat habis tubuh dari Soul. Ya. Oh, di area bawahnya Motif Sugar sudah dikeluarkan, tapi R7 berada di posisi yang tidak baik, memakan damage sangat besar. Pokemon tak bisa melanjutkannya, banyak banget backup yang dilakukan, tapi Finn-nya
semuanya hilang dengan seed provision terakhir dari Pokemon. Waduh, tapi sayang banget ya karena tadi Finn sempat menyelamatkan pergerakan dari R7 dengan bisa ngedes, tapi sekarang kita lihat Blazing Mega Duel. dari Cipta, ada Blazing Duel yang Oh, diciptakan, digocek. tapi ternyata udah ada Battle Mirror Reverse. Oh my god, ada satu Chrono Dash yang membuat Albert pun harus Yes, menghilang. Pokemon masih bisa ngejar ke area belakang walaupun ada Blazing Duet yang sangat cantik, tapi ternyata nggak cukup. Dan sekarang di sini Berjasa sudah dikeluarkan. Eon terpanis, Psycho masih bisa untuk nge-shutdown seorang Kagura yang mainnya kejauhan di area mid lane. Waduh, ini bahaya banget. Benedetta-nya udah kayak pelaku tabrak lari, bener-bener dia datang memberikan damage terus kabur lagi. Hit and run, bener-bener itu yang dilakukan oleh Benedetta. Ya, tapi RRQ Hoshi berada di posisi yang kurang baik di menit yang ke-7 ini. Walaupun mereka masih bisa farming masih bisa maju mundur juga dalam perang, menukarkan poin kill pula. Tapi EVOS SG dari segi network kita bisa lihat mereka mengungguli RRQ Hoshi dengan mendapatkan 2 turret di area atas dan area bawah. Turtle kali ini masih bisa diamankan EVOS SG juga, membuat RRQ Hoshi agak sedikit tertinggal di belakang EVOS SG. Di bagian bawah juga 3.000. Albert ya nih. Aduh. Iya, ini PR-nya dari Harit ya. 3.000. Lihat cara mereka yang kayak tadi kita mungkin bahas. Left Psycho masih bisa bertahan di perjalanan tapi sudah dikeluarkan. Kali ini EVOS SG bermain dengan sangat objektif menuju ke area tengah dan Finn-nya tertinggal di area belakang sendirian. EVOS SG begitu ganasnya, mereka nggak mau kehilangan satu momen pun untuk ngepanis RRQ Hoshi mendapatkan bonus pula. Waduh, 3000 sudah network Bude. Ini adalah jarak yang udah mulai tercipta. Soul pun semakin gesit lagi pergerakannya, memang 3 kali dia udah terpick up, tapi sekarang kita lihat Blazing Duel langsung dikeluarkan aja. Dia mau ngedes ke arah mana, dikejar. Ada Alekto juga, kencang banget larinya, udah kayak pelari Usain Bolt ya, kencang pelari sedunia tuh ya. Hybrid sana sini sana sini. Cuma ini EVOS SG, wow, Lemon seorang diri tidak ada Psycho di area belakang, sama sudah dikeluarkan dan Lemon muncul dari area belakang. Ion berada di posisi yang tidak baik, tapi Lemon begitu sekarang dia masih punya durability yang sangat tinggi. EVOS SG ingin melawan counter attack terhadap RRQ Hoshi. Semuanya udah siap, Soul juga sudah hadir di sini. Dan Pokemon udah terlalu sekarat RRQ Hoshi. Sangat kuat mempertahankan walaupun sudah kehilangan Lemon 1-1 pertukaran sementara. Wah, ini Potato perlahan tapi pasti 603 loh. Ini akan sangat bahaya sekali. Diam-diam dia akan jadi juragan sendirian. Dia akan menjadi saudagar di mana golnya bisa melampaui hero-hero yang lainnya loh. Dan Iya. kuncinya sekarang bagaimana cara mereka men-shutdown Haritnya ketika Zaman Force dibuka ini mereka nggak boleh fight di atas Zaman Force. Ya, Ketika ada Zaman Force mereka sangat-sangat slow skill. Mereka nggak Iya, bisa sangseng. dan mereka wajib untuk komit maju untuk fight. buset Oh, tapi dah. Psycho ditangkap dengan ejector. Lemon hadir untuk mengawal pergerakan dari RRQ Hoshi juga. Langsung dibuka pula, hanya mendapatkan seorang JPL saja, tapi sudah terlanjur. Iber Justice dikeluarkan di area belakang. Eon memakan damage yang sangat besar, cuma slownya tengok-tengok. Eon pun harus tumbang finally, tapi R7 sepertinya harus menukarkan nyawanya karena terlalu jauh. Teman-temannya berada di sisi yang lain, memilih untuk mundur, gak kuat untuk melakukan peperangan di area mid lane. Waduh, ini di bagian bawah juga tadi Haritnya hampir aja bisa mendapatkan ke arah Albert loh. Untung ada pergerakan yang cepet banget dari pemain RRQ lainnya. Sekarang kita lihat aja ada panah yang langsung ditembakkan ke arah Matilda. Matilda yang pergi ke bagian atas. Ada Pokemon juga yang udah mampir. Alekto dikeluarkan. Finn pun mulai hadir, langsung aja berubah menjadi goyang. Yes. Lordnya berhasil diambil oleh Finn. Benar-benar hal yang sangat-sangat membahagiakan mata Yes. kita di sini. Dan Wow. high risk, high return, dia harus mengorbankan dirinya. Cuma itu mahal Mahal banget. banget. Dia Mahal dapetin banget. sesuatu hal yang sangat baik. Lord sudah akan bergerak di dalam bottom lane. Ini bukan karena Lord doang. Ketika RRQ Hoshi berhasil mendapatkan Lord, otomatis dari segi laningnya akan tembus semua. Benar. Karena ada super minion yang akan bergerak. Yap. Jadi RRQ Hoshi punya kesempatan yang sangat besar untuk mengontrol lane ini dan nge-push EVOS SG. Waduh, nah ini dia. Bokapnya Halos udah nongol lagi di Ah. Land of Dawn, ngobrol sama lapu-lapu. Om Hylos apa Om Wawa? Asem. Oke, R7 perlahan tapi pasti maju ke bagian depan. Ada Psycho di bagian belakang, Imperial Justice sudah di standby kan. Tapi sepertinya mereka belum mau terlalu Enggak. fokus untuk bisa membabat habis apa yang ada di Mereka depannya. cuma mengontrol lane-nya sih, tapi ada Emerald Justice muncul kepada JPL. Seorang diri masih bisa bertahan dengan ada flicker, tapi tidak bisa karena ada Finn di situ yang sempat untuk memberikan damage di area belakang. EVOS SG mencoba untuk menukarkan temannya ke area belakang. Soul dalam posisi yang sangat tidak baik. Final Electro Blow yang sudah dikeluarkan. Soul dikejar-kejar. Mau ngibrit kemana karena RRQ Hoshi juga nggak mau ngejar Soul.
Waduh, ini Udah terlalu jauh. Capek juga kejarnya. capek ngejar. Ini Bene di sliding bisa nggak sih? Susah banget. Dikasih batu di depannya gitu. Susah banget, tapi untuk di mid lane-nya harusnya mereka bisa Au. mendapatkan satu atau ini dia Orange udah langsung dikeluarkan. Ada yang terkena efeknya. Lalu Ben berada di bagian paling belakang. Masuk sudah Saiko-nya ke bagian depan, tapi ternyata tidak ada tambahan damage lagi yang berhasil dihantarkan. Waduh, waduh, waduh. Soulnya juga perlahan tapi masih maju ke bagian depan. Lalu ada JPL juga, ada Albert yang mundur kembali. RRQ sih memang gagal untuk mendapatkan tier turret kedua. Cuma kalau dari tadi kita lihat perbedaannya sangat baik sih. RRQ sih mulai mengejar ketertinggalan, mulai menukarkan turret demi turret. Dan yang mengejutkan adalah di sini benar-benar keduanya sama-sama kuat. Mereka EVOS HG pun gak mau kasih celah sedikit pun untuk RRQ sih masuk ke area semak-semak jungle dari RRQ sih sudah diduduki oleh EVOS HG. Bawahnya Blazing Duet di area tengah juga mulai melakukan pergerakan kabur ke area tengah-tengah. EVOS Edgy Soul ngegojek ke kanan ke kiri dikejar-kejar masih terselamatkan dan ternyata tidak. Finn berhasil untuk mendapatkan hit terakhir. Yes, itu dia. Mau kabur kemana kamu Soul? Kamu tidak boleh pergi lagi. Tapi JPL-nya masih cukup bandel, masih cukup berani maju ke bagian depan. Kita lihat speed dari Albert. Sudah seperti, wah apa ini kenceng banget. Sudah mulai tidak bisa ditangkap. Wah, 2 tak. Iya. Dua tak ada Matilda yang selalu mengikuti Albert sepertinya untuk sekarang ya. Ada Sylvana juga yang digunakan oleh Saiko. Perlahan maju ke bagian depan melihat dan mengintip kemana arah perginya pemain-pemain dari EVOS HG yang bisa dilompatin langsung dengan Imperial Justice-nya. Ya, posisi JBL juga baik banget sih. Dia bisa melihat dari area sungai sini. Dan EVOS HG juga punya keunggulan lain dari adanya Potato dan adanya Monte Shocker. Ngebuka map bukan menjadi hal yang susah untuk EVOS HG. Informasinya sudah bisa didapatkan oleh EVOS HG. Sedangkan RRQ ketika ada Monte Shocker dikeluarkan, RRQ harus mengubah strategi mereka. Pergerakan mereka udah terbaca sehingga mereka harus memutar otak lagi, harus bergerak kemana. Dan ini benar-benar harus cepat untuk decision making dari RRQ mau kemana, apa yang harus mereka fokuskan pula. Wah, ini sedikit lagi lore akan kembali muncul. Mungkin ada pancingan-pancingan yang bisa mengakibatkan sedikit war ataupun war-war kecil yang memakan korban 1 atau 2 sehingga tim yang memenangkan war tersebut akan bisa mendapatkan lore tanpa ada gangguan. Dan lihat aja, Zaman Bot sudah langsung dikeluarkan begitu aja tapi ternyata tidak ada efek apapun yang diberikan. Ya, ketika lore sudah hadir, RRQ juga mereka tahu betul dan mereka bergerak ke area top lane. Agak sedikit membuat EVOS HG deg-deg-dugser karena defense pun harus mereka lakukan. Tapi di sisi lain bertemu dengan Psycho, Flicker sudah digunakan. Emerald Justice untuk menyelamatkan dirinya. Lini belakang dari RRQ gagal untuk dicolong oleh EVOS HG. Psycho berhasil selamat tapi Lemon muncul dari belakang. Surprise attack dari EVOS HG. Mau kabur kemana Pokemon menjadi sasaran utama. JPL akan menjadi yang selanjutnya. Tapi R7 gagal untuk mendapatkan hit terakhir terhadap JPL yang masih bisa selamat. Waduh, JPL-nya masih bisa selamat, Isansin-nya masih bisa kabur. Tapi serangan surprise attack seperti ini benar-benar membuat sebuah permainan dari EVOS HG langsung terkaget-kaget, terheran-heran. Weh, apaan nih? Kenapa ada pohon di tengah jalan? Tahu nggak tadi Lemon dia jalan dari top lane, dia jalan kaki aja ke tengah. Bener. Jalan kaki santai banget, seret ke tengah-tengah. Orang kayak dihipnotis ya. Tapi itu di situ sekarang Soul-nya misstep dan tertangkap oleh RRQ CM dalam keadaan yang sangat genting. EVOS HG kehilangan 2 player yang sangat penting dan membuat tentunya RRQ punya kesempatan yang sangat besar untuk mengamankan Lord yang kedua. Oke, tapi ada JPL yang tetap berdekatan aja. Dia masih ingin mengganggu permainan dari RRQ untuk bisa mendapatkan ke arah Lordnya. Ada Lemon yang langsung membuat barikade, membuat perimeter, dan ini dia Lord yang sudah berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Ya, dan untuk Mats juga Potato nggak punya Monte Shocker yang ya tahu-tahu kalau hoki kan bisa ngamanin Lord. Dan RRQ mendapatkan Lord yang keduanya. Waduh. Gila itu main blown banget sih ada pohon di tengah jalan. Iya, ini dari mana tempat siapa sih? Di belakang, dari belakang. Gue ngeliat pohon beringin jalan ya ini di sini doang nih. Dari top lane, dari minimarket dari atas, pelan satu-satunya tengah. Orang Terus hipnotis. musuhnya kan ada 3 gitu kan. Pas ketolnya paling ya, kok ada gini ya. Dan mereka dapat langsung Pokemon. Iya, buat Pokemon ya. Bisa kayak gitu ya Lemon ya. Orang bisa dihipnotis kayak begitu. Terus help, terus ada apa tuh, Skyguard.
Dan Sedap. sepertinya mau bikin Thunderbelt ya kayaknya ya dari Lemon. Tapi seperti untuk sekarang pindah sedikit lagi SP tersisa. Udah ada spiral yang dikeluarkan. Tapi di bagian atas Lordnya masih dijaga dengan cukup baik. GPL belum mau maju. Ejector juga belum dikeluarkan. Siapakah yang akan menjadi korban sesaat lagi kita lihat aja. GPL-nya benar-benar membuat perimeter yang sangat-sangat baik dari EVOS SG. Kuat untuk mendapatkan satu inhibitor ya. Topeng Arashiosi memilih untuk pulang karena Finn udah recall terlebih dahulu. Untuk aja Finn punya Purify, kalau enggak itu bisa jadi masalah yang sangat besar untuk Arashiosi. Kehilangan satu pemainnya. Dan walaupun mereka udah cukup mendapatkan satu inhibitor, tapi yang harus diperhatikan oleh Arashiosi adalah mereka nggak boleh lengah sama sekali. Tetap memberikan pressure supaya EVOS SG nggak menemukan celah untuk membalikan keadaan. Kali ini kedudukan sementara memang dipegang oleh Arashiosi, tapi kalau mereka nggak hati-hati, EVOS SG bisa ngedapetin celah. Wah, ini dia nih. Yang nonton kita udah ada dari Indonesia ini sekitar 325.000 penonton secara langsung. Luar biasa sekali dan jangan lupa berikan dukungan kalian secara langsung untuk tim-tim Indonesia yang berlaga. Hashtag Indopride langsung ramein di kolom komen kita. Likes-nya juga jangan lupa ditancepin. 170.000 like udah kita capai. Ayo 200.000 like sedikit lagi. 250.000 like mana tuh bisa dicapai? Bisa kita gapai dan sekarang kita lihat aja pertempuran udah mulai pecah. Ada blazing duel yang langsung diciptakan, tapi Ejector berhasil mengirim Psycho langsung masuk ke dalam area pertahanan dari EVOS SG. Kita lihat aja peperangan yang mulai terpecah. Sedikit lagi SP dari Pokemon yang berhasil langsung diambil begitu aja. Dicolok oleh lampu-lampu. Potatonya ingin pulang. Apakah Potatonya masih bisa memberikan perlawanan? Potato pun menghilang, Bude. Iya, Wow. dan ini menjadi angin segar untuk RRQ Hosi. Mereka masih kuat berlima menuju ke area inhibitor di area tengah. RRQ bergenderung langsung ke area base milik EVOS SG. Sudah mulai pusing seperti EVOS SG dan tak bisa menahan gempuran dari RRQ Hosi yang begitu kuat. RRQ Hosi berhasil menundukkan EVOS SG di game yang pertama. Congratulations GG RRQ Hosi 1-0 Indonesia berhasil untuk membuat skor lebih unggul. Yeay. El Clasico interlokal. Iya, El Tetap Clasico. sama seperti El Clasico, panas banget. Panas, Bos. Tingginya. Panas. Edan. Ini Gila. luar biasa sih dua-duanya. Tapi Iya. RRQ mereka harusnya udah sadar EVOS punya kesempatan yang sangat besar buat Iya. ngebalas Bisa mereka. bisa Bisa apa ya? ngebalikin Iya. Bisa ngelawat juga tadi. Iya. Tapi jangan salah nih Psycho, luar biasa loh Psycho. Bukan kaleng-kaleng. Psycho ini bos. Bagus banget sih permainan dari RRQ Hosi. Bagaimana tadi Psycho-nya bisa memanfaatkan situasi. Walaupun dia tadi sempat dilempar ke